sebenarnya Lailatul Qadar itu adalah malam ganjil. Ganjilnya kapan? Kita nggak tahu. Bisa jadi malam 21, 23, 25, 27, 29, iya kan? Oke, Mbak Akimi. Kalau minum pencegah nyeri haid saat flek nggak keluar untuk Ramadan tidak boleh. Yang boleh adalah hanya untuk boleh menunda makan haid, umroh dan haji aja. Berarti habis sahur boleh ya Zah? Boleh, nggak ada masalah. Habis sahur nunggu imsak, silahkan beriktikaf, berdoa. Karena malaikat itu turun salamun hiya hatta matla, sampai azan subuh. Cara mengetahui malam Lailatul Qadar itu ada ciri-cirinya. Malam itu tak turun hujan, air laut terasa hambar, langit terang, kemudian malam itu tidak terlalu panas, kemudian besok paginya matahari itu tak terlalu terik gitu ya. Jadi dia punya ciri-ciri, tapi kan itu ciri-ciri cuman untuk ilmu aja. Yang paling penting bukan ciri-cirinya, yang paling penting teman-teman lakukan saja selama teman-teman berada pada malam-malam ganjil ya. Oke ya. Oke ya, teman-teman sehat ya yang baru mampir. Halo Mbak Eli, klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Zah, karena flek warna coklat apa boleh puasa? Flek tidak boleh puasa, tidak boleh sholat ya. Apakah iktikaf harus wudhu dulu? Dan bagaimana yang di rumah zikirnya? Disunnahkan wudhu Mbak Titi, tidak wajib wudhu, sunnah saja ya. Sunnah saja ya kan, bagusnya teman-teman tuh mau ngadap Allah ya wudhu dulu kan, bersuci dulu kan, karena kayak teman-teman ngadapin mantan kan gitu ya, mantan suami maksudnya kan, dandan dulu ya kan, macam-macam lah, pakai alis anti badai ya kan, kacamata anti badai kan, teman-teman gitu kan. Nah, menghadapi Allah gitu juga lah Besti ya kan. Oke, sama-sama Mbak Harnati, Mbak Umi Siti, Mbak Rahma, Mbak Eni. Bacaan sholat sunnah apa sama dengan sholat wajib? Sama aja, teman-teman, sama aja, is oke ya. Teman-teman yang baru mampir, oke, klik foto yang ada di atas ya. Nah, follow, aktifkan tombol loncengnya. Di kampung masih suka salam-salaman. Kalau salaman pakai kaos tangan boleh, nggak ada masalah ya. Untuk salaman itu ada yang mengikut perkataan Rasulullah. Lebih baik aku memegang bara api daripada megang tangan wanita. Tapi satu sisi Rasul pernah bersalaman, maka terpecah dua pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Aku tim yang tidak bersalaman karena bukan aku ikut perbuatan Rasul atau kata-kata Rasul, tapi susah kita mau ngambil wudhu lagi. Saya selalu rekomendasikan teman-teman jaga wudhu 24 jam, kalau setiap bersalaman ngambil wudhu lagi ndak iyo tuh ya kan. Paniang wah cukup gini aja gitu ya. Kalau haji bagaimana biar tidak haid Ustazah? Boleh minum penunda haid, gak ada masalah kalau haji. Kalau mau kena terkena pipis kucing, kita taunya setelah sholat. Oh, kalau masih ada waktu sholatnya, teman-teman ulang ya sholatnya ya. Halo Mbak Arfa, Mbak Aini, Mbak Andan, sehat selalu amin. Batal wudhunya, panik ngambil wudhu. Ustazah, tadi pagi aku berantem sama suami dan aku diusir. Apakah harus pergi apa diam? Teman-teman ya, saran aku nggak usah pergi sih guys ya, nggak usah pergi, tenang aja. Suaminya itu mengambil keputusan saat sedang marah. Sebelum 3 bulan nanti kalau dia colek-colek lagi berarti udah rujuk ya. Saran aku perempuan jangan pernah pergi dari rumah. Karena baliknya susah kalau nggak dijemput. Kalau kita balik tanpa dijemput nanti ego kita kena. Dan kalau kita pergi keluar rumah nanti akan banyak fitnah. Wah, padahal dia yang ngusir kan? Padahal kan dia ngusir guys. Kecuali kalau pergi dia antarkan kita ke rumah orang tua kita. Itu silahkan. Pesan aku jangan pernah keluar dari rumah. Karena kalau perempuan nanti keluar dari rumah akan terjadi fitnah di masyarakat. Wah, suaminya aja ditinggalin. Padahal dia yang ngusir ya kan? Kemudian yang kedua, baliknya susah. Ya, kalau nggak dijemput nggak bisa balik. Yang ketiga, kalau kita balik maka dosis kita hilang. Kita jadi dijengkali sama laki-laki. Maka kecuali dia hantarkan kita ya ke rumah orang tua kita, maka dia nanti akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, apakah berpisah atau tidak ya. Yang harus keluar itu laki-laki, perempuan jangan keluar rumah. Yang mau keluar laki-laki, buktikan kejantananmu. Kalau mau keluar lu yang keluar, bukan aku. Oke? Ustazah, aku haid tapi hanya coklat-coklat aja, 2 hari hilang, saya puasa 3 hari terus keluar lagi, gimana? Aku haid tapi hanya itu masih dalam masa haid. Ya udah teman-teman, berarti masih haid, udah nggak usah dipikirin ya. Nah gitu ya. Kalau diusir bilang, lah ini kan rumah saya juga walaupun dia yang beli,
kan dalam masa pernikahan, ya kan teman-teman ya. Oke, apa sholat duha dan sholat sunnah lainnya perlu tumak ninah. Semua jenis sholat sunnah wajib tumak ninah. Kalau nggak pakai tumak ninah, sholatnya tidak sah. Tapi kalau nggak pakai iftitah, nggak pakai ayat pendek, sholatnya sah. Kalau nggak pakai kalau nggak pakai tumak ninah, maka sholatnya itu tidak sah ya teman-teman ya. Lebih baik teman-teman skip ayat pendeknya, lebih baik teman-teman skip iftitahnya daripada teman-teman skip tumak ninahnya. Oke? Oke. Tahan di rumah ya, jangan angkat kaki. Hanya boleh angkat kaki kalau teman-teman nggak hafal sujud sahwi. Angkat kaki, pegang telinga sendiri sampai 2 jam. Oke? Apakah bertahan karena anak itu dosa? Karena kadang hati nggak kuat, dia terlalu cemburu. Nah, itu pilihan teman-teman semuanya. Ya, pilihan kita ya. Karena anak kita bertahan nggak ada masalah. Apapun motivasi bertahan nggak ada masalah ya. Tumak ninah itu apa Ustazah? Tumak ninah itu adalah diam sejenak setiap gerakan. Misalnya nih ya, teman-teman ya, tumak ninah ya. Allahu Akbar ruku ya. Diam kejap guys. Ya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sami Allahu liman hamid. Diam kejap itu adalah tumak ninah ya, berhenti sejenak ya. Kalau anaknya yang disiksa terus harus bertahan Ustazah, saya tidak pernah menganjurkan perempuan harus bertahan dalam rumah tangganya. Bagi saya standarnya syariat. Teman-teman dengar baik. Menikah adalah ibadah. Tujuan menikah adalah supaya kita bisa beribadah dan masuk surga. Jika kemudian pernikahan itu tidak menghantarkan kita kepada ibadah, maka ada konsep talak dalam agama Islam. Dan tidak ada berdosa orang yang talak, walaupun kita dianjurkan bertahan. Intinya pernikahan itu sanggup nggak mendatangkan surga. Kalau pernikahan itu sudah tidak sanggup mendatangkan surga, ngapain dipertahankan? Tapi kalau pernikahan itu bisa ada kemungkinan mendatangkan kepada surga, pertahankanlah sampai titik darah penghabisan. Saya ambil contoh. Misalnya, seorang suami gitu ya, tidak mau menafkahi, maka istri akhirnya tidak mau melayani. Dua-duanya dosa besti. Ada pertanyaan, Ustazah boleh nggak saya tidak melayani suami? Saya bilang nggak boleh, wajib melayani. Kan nggak kayak gitu Ustazah. Dia kan tidak menafkahi aku juga. Lah, dia tidak menafkahi, dosanya dia. Ibu tidak melayani, ibu tetap berdosa. Lah kan karena dia Ustazah. Nggak bisa, nggak seperti itu. Karena kenapa? Karena dosa orang tidak serta-merta membuat diri kita berdosa. Diri kita lepas dari dosa. Maka kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah baku hantam, kemudian marah, saling hina menghina, tidak ada lagi keharmonisan, saling menyakiti. Yang disakiti berdosa, yang menyakiti berdosa. Terjadi bertahun-tahun tidak melayani. Bayangkan dosanya itu. Maka jika pernikahan sudah dalam kondisi seperti itu, boleh dibicarakan untuk apakah bertahan atau divorce. Itu maksud saya ya teman-teman ya. Itu maksud saya teman-teman ya. Jadi saya tidak merekomendasikan bertahan atau tidak bertahan. Bertahan atau tidak, itu adalah tergantung kondisi yang teman-teman rasakan ya. Kalau sholat pakai parfum non alkohol boleh. Ya makanya aku sering tuh spill parfum non alkohol, parfum sejadah non alkohol, kan aku selalu spill di keranjang kuning aku ya. Supaya teman-teman hijrah ke parfum non alkohol ya. Oke, cara sholat subuh, cara sholat duha itu sama dengan sholat subuh ya. 2 rakaat. Iya. Kalau suami terlalu sering cerai lewat WA, gimana Ustazah? Apa harus bangun nikah lah? Suami kalau ngucapin talak itu walaupun melalui wawa, chat itu tetap jatuh talak. Tapi kalau nanti dia sudah rukun, dia sudah baikan lagi, itu rujuk lagi teman-teman ya. Nah ini yang jadi problem. Aku nggak tahu ya di daerah teman-teman itu seperti apa. Kalau di daerahku ini jarang pengajian untuk laki-laki. Yang mengaji itu banyaknya perempuan. Laki-laki nggak ngerti bahwa ucapan dia itu mengandung hukum. Laki-laki banyak nggak ngerti kalau ucapan dia itu mengandung hukum talak. Ya kan? Repot kita ya guys. Nah bahkan di algoritma aku, ya di algoritma TikTok kita ini banyaknya perempuan juga gitu kan. Harusnya laki-laki tuh ngerti dia ucapan talak itu nggak boleh kayak gitu kan. Kayak mana lah ya.
Seperti itulah kondisinya. Dimanapun aku ceramah banyaknya perempuan, laki-laki entah di mana. Nanti kalian berdebat dengan perempuan, nah dia merasa dirinya paling benar. Padahal dia nggak tahu apa-apa tentang syariat, kan gitu maksudnya guys. Wah, lah muncullah kata-kata, aku kan nggak ada niat, aku cuma bilang talak, tapi kan nggak ada niat. Bisa ya ngomong nggak ada niat, ya mantap juga ya. Nah itu loh teman-teman ya, jadi hati-hati ya. Halo Mbak Muji, Assalamualaikum Mbak Pipit ya. Oke, kalau baca doa pakai bahasa Arab apa perlu sama artinya? Kalau teman-teman ngerti artinya, ya udah pakai bahasa Arab aja nggak ada masalah ya. Kalau baca, oke teman ya, jarang pengajian. Nah iya, sementara nanti kalau dapat sesuatu, dia merasa kan nggak sengaja dong, ngucap talak nggak sengaja. Wah enak sekali ya, mantap ya. Lucu-lucu, unyu-unyu ya kan. Menurut Ustazah, apa arti wanita baik baik tercipta untuk laki-laki baik? Itu hanya kemungkinan peluang. Tidak selamanya seperti itu ya teman-teman ya. Orang-orang yang sering keluar rumah, maka kemungkinan kecelakaan lebih besar dibanding orang-orang yang di rumah. Laki-laki yang solehah, maka kemungkinan besar akan mendapatkan suami yang soleh seperti itu ya. Nah, itu kemungkinan peluang karena biasanya cinta dan benci tergantung dengan kesukaan. Jarang laki-laki yang tidak taat, kerjanya main-main, nongkrong-nongkrong suka dengan perempuan berhijab. Kan begitu kan ya? Atau jarang sekali perempuan berhijab suka dengan laki-laki yang seberautan. Dia pasti mencari yang sekufu dengan dia ya, karena kesukaannya sudah berbeda, ya kan? Nah, ya, jadi seperti itulah, ya kan? Nah, gitu sama di masjid-masjid juga kayak gitu, guys. Aku nggak ngerti apa di tempat aku aja ya. Perempuan tuh semangat, guys. Ekspresi mendengarkan ceramah, perempuan dan laki-laki tuh beda juga, guys. Kalau perempuan tuh betul-betul memperhatikan, laki-laki tuh nganga-nganga aja kebanyakan ya. Nah, ini PR besar untuk kita semuanya ya. Seperti itulah ya. Apa bedanya sholat syuruk dengan sholat duha? Terus berapa jarak jamnya? Syuruk itu 1,5 jam setelah adzan subuh ya. Sementara duha itu adalah matahari muncul belum panas sekitar 7.30 ya. 7.30. Bedanya adalah syuruk matahari muncul belum panas. Duha matahari muncul sudah panas. Caranya sama aja ya. Iya, caranya sama aja ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat suruh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah kayak sholat subuh ya teman-teman ya. Ya cukup pakai bahasa Arab cukup nggak ada masalah kalau hafal artinya. Ya itulah PR ya kita ya. Aku juga nggak terlalu ngerti kenapa ya teman-teman ya. Benarkah orang yang mau menikah nggak diakui umat Rasulullah? Orang yang tidak menikah tidak diakui sebagai umat Rasulullah kalau dia melakukan maksiat karena ketidakpernikahannya. Ya kan? Jam 6.30 udah bisa duha belum? Nggak tahu aku teman-teman di tempat aku belum. Karena sholat duha itu tergantung jam di daerah masing-masing. Kalau di Bali jam 6 udah bisa sholat duha katanya. Iya kan? Oke. Ngaji dengan apa sah? Oke. Oh gitu ya Mbak Caci ya. Gitulah ya. Yang terjadi seperti itulah teman-teman ya. Oke, kalau doa kunut imamnya nggak kedengeran, diem aja nggak apa-apa. Baca sendiri nggak jadi masalah juga, teman-teman ya. Diem nggak apa-apa, kemudian diam nggak apa-apa, baca sendiri juga nggak apa-apa. Apakah seorang istri harus mengikuti suami jika suami tidak sholat? Tetap, ketika perintahnya tidak melanggar syariat. Tetap, guys. Oke, ya kan? Tetap teman-teman. Dia nggak sholat, terus dia bilang, dek belikan abang ini dek kacang dek di minimarket. Nggak mau aku. Ngapa? Abangnya nggak sholat. Nggak ada hubungannya besti. Nggak ada hubungannya, iya kan? Dia buang nyok beko ya kan? Dek, ambilkan itu dek. Apa dek? Hidupkan bantu TV dek. Nggak mau. Apa? Abang nggak sholat. Siapa yang ngajarin tuh ya? Urusan sholat nggak sholatnya dia, urusan dia dengan Allah. Bakti kita tetap harus. Kecuali dia menyuruh kita bermaksiat, tuh baru nggak boleh, ya kan? Nah gitu guys. Gimana doa meluruhkan hati anak yang keras? Allahumma layyin li qalbahum ya, coba catat. Allahumma layyin li qalbahum, ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Apakah ada sholat khusus Lailatul Qadar? Tidak ada teman-teman ya. Ya lakukan aja yang namanya iktikaf seperti biasa ya. Oke, nah ini ya qalbahum. Pakai hum ya guys, karena dia anak rame.
Qalbahum. Allahumma layyin li qalbahum, ya. Qalbahum, guys. Iya, oke. Zah, sudah awal duha. Qalbahum ya, teman-teman ya. Allahumma layyin li qalbahum ya. Oke ya. Nah, itu ya. Itu tuh dia. Ya Allah, Allahumma layyin, lunakkan li untukku qalbahum. Hum tuh rame. Orangnya rame. Kalau qalbahu satu orang laki-laki, qalbaha satu orang perempuan, qalbahum untuk anak-anak yang rame. Ya, gitu ya. Nah, teman-teman, aku udah buat 1.500-an video untuk teman-teman di VT-VT aku, teman-teman cek ya. Cara wudhu wanita di tempat umum juga sudah banyak aku buat. Teman-teman cek ya video-video aku ya. Dan teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, aktifkan tombol loncengnya ya. Untuk teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari aku ya, teman-teman ya. Betul Mbak Ana, doa boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, terserah aja ya. Kalau istri puasa tapi suami tak puasa, apakah kita tetap harus sediain makanan? Tidak boleh. As-sukutul haram, haram. Yang mendatangkan kepada keharaman, yang mendiamkan keharaman adalah haram. Dalam dalil lain dikatakan al-wasilatul haram, haram. Yang mendatangkan kepada keharaman adalah haram. Orang yang tidak berpuasa adalah haram. Kita buatkan makanannya untuk dia tidak berpuasa, kita tetap dapat dosa yang sama, kecuali dia sakit atau dia non muslim. Oke, halo Mbak Raisya. Guys, mana senyuman buat aku deh guys ya. Coba teman-teman ya. Senyum dulu sedikit. Ya. Siap Mbak Ella, aku lihat Mbak Ella. Iya, oke guys, gitulah guys. Balik kampung kita lagi guys. Gini-gini aja kita nih. Sujud sawi, sujud sawi, sujud sawi, wi. Iya, oke Mbak Sunarti, Mbak Iva, Mbak Titi, oke. Kalau sholat duha dan tahajud, apa wajib zikir 1.000 kali? Ya tidak wajib ya guys. Boleh 2 kali, boleh 1 kali, boleh 1.000 kali, boleh 100 kali ya. Oke. Bolehkah di bulan puasa, halo Mbak Bunda Haini, bulan puasa buka warung nggak apa-apa, kan itu tidak dikhususkan untuk orang yang berpuasa saja ya. Oke, teman-teman sehat selalu ya. Oke. Iya, gimana caranya sujud tilawah di luar sholat? Sujud aja, ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi khaulin wa quwwatih. Wah, dah hafal lu saja, nanti dihafal ya teman-teman ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Oke, ganti aja ya. Oke, untuk ibu selama ini bagaimana? Mbak Gustinin, kalau nggak berpuasa, busui boleh membayar fidyah Mbak. Memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, berapa diuangkan? Yaitu misalnya 27.000 kali 30 hari. Kasih aja uangnya ke fakir miskin ya. Halo Mbak Dari, Assalamualaikum teman-teman. Sehat semua ya guys. Tunggu dulu guys, kita PW kan dulu duduknya guys. Mantap ya. Ustazah, cara istinja gimana? Cara istinja cebok aja teman-teman, baca ta'awuz cebok. Kayak mana cara ceboknya? Tidak bisa aku praktekkan, nanti kita kena pelanggaran dari TikToknya. Ustazah, kalau lupa sholat subuh tapi boleh nggak tak sholat duha? Lupa sholat subuh berdosa, tak sholat duha tidak berdosa. Halo Mbak Eli, iya. Sholat taraweh malamnya bisa tahajud nggak? Tentu bisa. Taraweh dengan tahajud itu 2 hal yang berbeda. Oke? Oke? Oke, taraweh dengan 27.000 itu duitnya, beratnya 1,4 kilogram beras untuk fidyah ya. Rawatib zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, boleh 2, boleh 4. Puasa 6 apakah berturut-turut? Tidak, boleh terputus, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Halo Mbak Iwish, Mbak Wimilia, lagi haid boleh nggak berzikir sambil pegang tasbih? Boleh, nggak ada urusan tuh, boleh teman-teman. Wanita haid
Itu hanya dilarang untuk sholat, puasa, tawaf, berhubungan badan, selebihnya boleh. Fidyah bukannya harus berbentuk makanan, tidak. Imam Hanafi mengatakan boleh pakai uang. Madu, nanti jam 9 madu ya, teman-teman ya. Siap, Ustazah, uang sedekah subuh, bolehkah dibelikan susu untuk keperluan anak? Boleh. Apa itu sedekah? Ayo teman-teman, sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada makhluk Allah yang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Aku ulang ya, memberi sesuatu kepada orang lain, kepada makhluk lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Apapun yang menyenangkan orang lain, senyuman, ya, candaan, menghargai orang, dengerin curhat orang, ngasih makan kucing, traktir teman, ngasih makan anak, ngasih suami, apapun, tapi tanpa melanggar syariat. Karena ada orang niat sedekah melanggar syariat, ya misalnya gini ya, misalnya dia begini, ngasih makanan yatim tapi dari hasil mencuri, itu nggak boleh ya. Nah, katanya baca Quran nggak boleh lagi haid. Yang dilarang itu bukan baca, Pak. Yang dilarang itu nyentuh. La yamassu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Tidak ada larangan la yaqra. Jangan baca kecuali orang yang suci. Perhatikan teman-teman, yang dilarang itu adalah nyentuh, bukan baca. Itu dua hal yang berbeda. Jadi, kalau teman-teman mau baca Quran, silahkan pakai pakai penggaris atau pakai sarung tangan, ya. Jangan nanti selama haid nggak baca Quran. Larangannya la yamassuh, bukan la yaqra. Jangan pegang, bukan jangan baca. Oke, gitu ya guys. Ini tak paham tanda nih, aku cakap aja teman-teman, ngetik aja. Mudah-mudahan paham lah ya kan guys. Kalau nggak paham rajuk lah aku, keluar aja kita lagi. Rungkat-rungkat, bubar-bubar. Zah, apa? Zah, sholat duha dikerjakan 2 kali, jam 8 dan jam 10. Boleh, nggak ada masalah, is okay. Iya kan, sholat duha dulu 2 rakaat, setelah itu ngalai-ngalai, ngangak-ngangak, teringat masa lalu. Nanti jam 9 sholat duha lagi 2 rakaat, ngangak-ngangak, santai-santai, mikirin jemuran, hutang, sholat duha lagi 4 rakaat, silakan, nggak ada masalah ya. Oke, paham ya? Apakah puasa saya diterima kalau saya hutang riba saya masih ada? Wah, itu dua hal yang berbeda. Puasanya diterima, ribanya berdosa. Jadi kalau teman-teman terjebak riba, pertama lunaskan. Yang kedua, jangan membuat utang baru. Yang ketiga, kalau nggak bisa lunaskan, teman-teman minimal jangan terlambat. Karena kalau terlambat, nanti teman-teman kena denda, semakin banyak lagi ribanya. Ya, ke depan kurangi keinginan di bawah pemasukan ya, teman-teman ya. Oke, sehat ya. Bayar zakat satu orang berapa? Zakat apa dulu? Zakat fitrah atau zakat mal? Kalau zakat fitrah itu 2,7 kilogram beras setara dengan 3,5 liter eh, 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 apa namanya, setara dengan 3,5 liter beras. Guys, aku mau nanya sama teman-teman, mana lebih banyak 1 kilogram kapas, mana lebih berat guys, 1 kilogram kapas dengan 1 kilogram batu bata, teman-teman? Coba jawab, bata atau kapas, mana lebih berat, 1 kilogram kapas dengan 1 kilogram bata? Hmm. Sama ya teman-teman ya, aku ditanya kayak gitu sama kakakku guys, ya kan, aku bilang lebih berat bata. Sama lah katanya, iya juga ya, katanya aku kurang segaris. Coba jawab lagi guys, coba jawab lagi guys. Kalau teman-teman, jawabnya boleh versi masing-masing ya. Kalau teman-teman punya gaji 5 juta, teman-teman bisa bisa nyimpan 1 juta. Saya ulang ya. Kalau teman-teman punya gaji 5 juta, teman-teman bisa nabung 1 juta. Sekarang kalau teman-teman punya gaji 10 juta, teman-teman nabungnya berapa? Coba jawab, aku pengen tahu kira-kira. Punya gaji 5 juta, bisa zakat, bisa nabung 1 juta. Kalau gajinya 10 juta, bisa nabungnya berapa? Oke. Ini mindset teman-teman ya.
Inilah nih, tapi mau keluar dari riba. Nah, gini, punya gaji 5 juta, bisa nabung 1 juta. Oke? Kalau punya gaji 10 juta, nabungnya 6 juta dong. Kenapa? Karena kita bisa hidup kok dengan uang 4 juta. Kenapa 5 jutanya mesti dipakai? Ini ditabung. Ya, gitu. Ini mindset. Kalau teman-teman jawab 2 juta, maka gaji 5 juta, teman-teman bisa nabung 1 juta. Gaji 10 juta, teman-teman bisa nabung 2 juta. Itu tandanya kecepatan teman-teman naikin gaya hidupnya. Naik penghasilan, naik lagi gaji, naik lagi gaya hidupnya. Akhirnya kita jadinya nggak mapan-mapan guys. Jadi gini caranya, kalau gaji 5 juta bisa nabung 1 juta, gaji 10 juta harusnya nabung 6 juta, gaji 15 juta harusnya nabung 11 juta. Kapan dinaikin gaya hidupnya? Nanti kalau uangnya sudah banyak. Oke? Gitu guys. Paham ya? Ini adalah mindset. Segala uang yang kita bisa hidup dengan uang itu, uang lebihnya itu bukan uang kita. Gitu ya. Itu namanya style of finance ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Kalau bisa seperti itu, kita bisa hidup kok dengan 4 juta. Sehingga kalau teman-teman punya tabungan, nanti kalau punya apa-apa, teman-teman nggak perlu kredit, gitu kan. Nah, ini kan ada orang yang cepet-cepet ngaitin gaya hidup, ya kan? Nah, gitu. Itu mindset. Itu pertanyaan simple, tapi dia mindset. Paham ya, teman-teman ya? Nah, gitu. Nah, gitu dia. Lah, ada temanku guru, dia punya gaji 4 juta gitu. Kemudian dia bisa hidup dengan uang, dia guru gaji 3 juta. Kemudian dia sertifikasi dapat gaji lagi 2 juta. Saya bilang nanti yang 2 juta tuh mau diapain gitu ya. Dia bilang, ya nanti 1 jutanya dipakai buat apalah, 1 jutanya ditabung. Saya bilang enggak loh, kamu harus nabung 2 juta. Kenapa? Kamu bisa hidup kok dengan tanpa sertifikasi, maka sertifikasi itu adalah hak tabungan untuk keinginan. Biar nanti mau beli motor, mau beli apa nggak perlu riba gitu kan. Gitu ya. Udah, itu cuman selingan aja. It's all about mindset ya guys. Jadi boleh naikin gaya hidup, tapi jangan terlalu cepat karena turun tuh pahit. Ya, turun tuh pahit teman-teman. Orang yang punya mobil seharga 100 juta, dia bisa cepet naikin gaya hidup ke mobil harga 500 juta misalnya. Itu enak aja guys. Tapi yang sulit itu adalah pakai mobil 500 juta atau 1 miliar karena nggak sanggup, bebannya berubah menjadi beli mobil 100 juta. Itu sakitnya kemana-mana. Turun itu pahit. Makanya aku sering bilang, jangan cepet naikin gaya hidup. Karena turun itu pedih, teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Susah ya. Susah ya. Udah banyak teman-temanku yang curhat, Nel. Aku tadinya pakai mobil A. Sekarang udah pakai mobil B. Tapi aku nggak bisa lagi nabung, nggak ada apa-apa, uangku udah nggak ada. Aku mau turun tuh udah nggak mungkin, Nel. Coba. Aku mau turun tuh udah nggak mungkin, Nel, kata dia. Iya, karena dia terlalu cepat naikin gaya hidupnya, itu sakit luar biasa. Jadi teman-teman hati-hati ya. Nanti takut-takutnya teman-teman kita nggak mau nurunin gaya hidup, kita ngambil riba lagi. Intinya semuanya adalah pada keinginan, kontrol keinginan. Oke, ya itu guys. Nah, ya itu mindset. Wah, aku sering nanya, rata-rata tuh jawabannya 2 juta. Padahal harusnya 6 juta. Kenapa? Bisa hidup lo dengan 4 juta. Kenapa itu mau diambilin? Bukan konsep menumpuk harta, supaya tidak terjebak terus ke dalam riba. Ya, pertanyaan simple tapi menggambarkan kondisi kita ya. Coba diubah aja pelan-pelan ya. Oke, ya kita lanjut guys. Ustazah kemarin saya dioperasi. Thank you ya teman-teman ya udah jawab pertanyaan aku ya. Saya nggak sholat zuhur karena belum sadar masih dibius. Gimana? Oh, kalau orang yang nggak sadar dia tidak wajib sholat. Nggak perlu diganti teman-teman. Orang pikun ya kan. Orang pikun, kemudian orang gila ya kan, orang bius tidak wajib sholat, nggak usah diganti, nggak apa-apa ya kan. Aku malah sholat, woi bius aku, itu nggak sholat nanti itu. Boleh ya, sama-sama. Thank you juga. Oh iya Mbak Tiara, aku suka berbagi ilmu tentang finance karena aku salah satu advisor finance di salah satu perusahaan. Cuman karena brandku udah ustazah, aku khawatir nyentuh itu guys. Jadi aku nyentuhnya ke agama aja. Sekali-sekali boleh lah ya. Nanti khawatirnya personal brandingnya jadi terganggu. Saya sekali oke lah ya. Nah, ya. Kebetulan aku dikuliahkan oleh satu perusahaan untuk kuliah namanya advisor finance guys. Jadi
Aku konseling juga untuk soal finance ya, seperti financial planner, aset planner, kayak gitu. Sering aku pengen sharing, tapi tergantung pertanyaan kita semua lah. Oke? Iya. Buat Bu Ustazah mau tanya, boleh nggak sikat gigi saat puasa? Boleh, asal nggak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya, teman-teman ya. Oke. Penghasilan suami nggak jelas per bulannya, gimana zakatnya? Nggak apa-apa, pokoknya dihitung aja. Selagi 6,8 juta ke atas keluarkan zakat. Nanti kalau udah 5 juta jangan lagi keluarkan zakat. Oke, gitu. Bayar vidya apa harus kodo juga? Enggak. Kalau udah vidya, vidya aja. Kalau udah kodo, kodo aja. Kalau bisa kodo, ngapain bayar vidya? Kodo aja. Ah, iya kan? Gitu ya. Sehat ya teman-teman ya. Oke, sehat ya. Bisa dong kalau bisnis lebih kepada hasil dari bisnisnya mau diapain. Kalau bisnisnya terserah mau bisnis apa. Tapi ketika uang bisnisnya tuh udah ada, kita apain, ya kan? Karena selama kita tak bisa membuat uang bekerja buat kita, selama itu kita akan bekerja buat uang. Jadi kalau buka bisnis itu namanya adalah orang-orang entrepreneur. Tapi kalau advisor finance itu biasanya gue punya uang segini, gue harus ngapain? Karena banyak orang punya penghasilan banyak, dia kaya, tapi dia tak bisa mempertahankan kekayaannya. Mempertahankan kekayaan ini adalah bagian dari advisor finance. Gitu-gitu guys. Nah itu ilmunya lain lagi ya guys. Banyak orang mapan ya punya uang miliaran tapi cuma setahun aja jatuh lagi. Itu lagi dia guys. Ya, iya nggak? Nah, jadi aku nggak pernah kagum ngelihat orang yang punya banyak penghasilan tapi tidak bisa mempertahankan penghasilannya, tidak bisa mempertahankan kekayaannya. Karena endingnya adalah bagaimana kita mempertahankan. Sebanyak apapun yang dicari, bisnis baru dibuka, kerjaan baru dibuka, usaha ini, tapi ketika uang di tangan kita nggak pandai mengeluarkannya, kita bakal jamilah lagi, jatuh miskin lagi, nauzubillah. Jadi bagaimana mempertahankan kemapanan itu adalah ilmu finance ya teman-teman ya. Kapan-kapan lah ya, segan aku nyampaikan itu guys, agak segan sih aku. Oke, ya kita lanjut ya, agak segan aku. Ustazah, uang tabungan di bank ya wajib zakatkan di atas 85 gram emas ya. Wajib dizakatkan ya. Oke. Enggak ya, enggak senang ya gitu guys. Jadi aku tipe orang yang tidak pernah kagum dengan orang yang banyak penghasilan tapi kalau dia tidak mampu mempertahankan uang ya udah di tangan. Ya kan? Jangan terlalu cepat naikin gaya hidup. Betul-betul jangan. Turun tuh sakit guys. Oke ya. Nah, sampaikan tipis-tipis ya, boleh. Zakat penghasilan hanya boleh di atas 6,8 juta per bulannya keluarkan zakat ya. Kayak gitu. Iya. Oke, tadinya aku berpikir untuk buat akun tentang finance sih, buat akun baru ya, cuma dalam pertimbangan ya, semoga ya teman-teman ya. Usia 40, 50 kayak kayak gini kan, usia 20 sampai 30 itu kalau kita punya anak-anak, say yes to everything, kerjakan apapun teman-teman, kerjakan apapun, beresiko nggak apa-apa. Tapi 30 sampai 40 kerjakan yang kita mampu dan yang kita mampu aja. Jadi jangan ngambil resiko buka usaha ini itu lagi. Usia 40 ke atas kerjakan apa yang kita suka saja. Harus seperti itu. Banyak teman-temanku di usia 45 tahun, 43 tahun buka bisnis baru, usaha baru, tahu-tahu bangkrut, ujungnya anak istri jadi korban. Nah, tapi kalau di usia 20-30 itu nggak apa-apa. Kalau kita bangkrut cuman kita yang ngerasain. Nah, usia 40, 50 itu hanya untuk mengerjakan apa yang kita suka dan eskalasinya harus sesuai ya teman-teman ya. Nantilah kapan-kapan kita bahas ya. Oke, selesaikan dulu sujud sahwi itu ya. Gaji 10 juta wajib keluarkan zakat enggak? Gaji 10 juta keluarkan zakat 250.000 ya. Kalau niat wudhu pakai bahasa Indonesia boleh, nggak ada masalah ya. Aku pada fase mengerjakan apa yang aku mampu saja. Kalau dulu aku kerjakan semuanya guys, dulu aku kerjakan semuanya, apapun aku kerjakan. Aku jadi marketing, macam-macam lah aku kerjain semuanya ya kan. Nah, kalau sekarang udah nggak, harus apa yang aku mampu saja supaya lebih lebih apa namanya lebih produktif waktunya. Ustazah, apa zikir dan doa setelah sholat duha dan tahajud? Zikirnya apapun terserah teman-teman ya. Oke ya. Teman-teman sehat ya, klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Orang miskin, Bu Ustazah, tapi sikat gigi berdarah batal enggak? Enggak teman-teman. Batal itu jika dia masuk dari luar ya teman-teman ya. Oke, sehat ya. Mau tanya apakah kita berumroh termasuk
termasuk zakat mal. Beda. Umroh itu umroh, zakat mal itu zakat mal ya. Doa anak soleh boleh teman-teman tuliskan Rabbi habli minas solihin. Tolong catat teman-teman. Rabbi habli minas solihin. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, Rabbi habli minas solihin. Oke, ini doa anak soleh ya teman-teman ya. Ini doa anak soleh ya teman-teman ya. Oke ya. Oke. Sedekah atas nama suami nggak ada masalah. Sedekah atas nama orang meninggal nggak ada masalah teman-teman ya. Nggak ada masalah. Kalau muntah nggak sengaja nggak batal. Batal itu kalau sengaja. Gaji 8,5 juta kena zakat nggak kena. Hitung aja berapa per bulannya ya. Rumah lebih dari satu wajib zakat enggak. Kecuali rumahnya disewakan. Hasil sewanya yang wajib zakat ya. Oke, oke sehat ya. Suami saya kerja di finance. Apakah zakatnya? Apakah dia riba? Bolehkah memberikan zakat kepada fakir miskin di jalan? Boleh. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja, tapi nggak cukup uangnya. Kalau di rantau bayar zakatnya di kampung boleh nggak? Boleh teman-teman. Boleh zakat jarak jauh, boleh zakat pakai transfer, boleh zakat di luar kondisi kita, di luar masyarakat kita boleh. Dan semua itu sudah ada di video-video aku. Aku masih membahas tentang zakat ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman nikmati ya. Halo Mbak Kimi, Mbak Alifah, Mbak Isti, Mbak Yeni. Nah untuk malam Lailatul Qadar udah aku sampaikan sebelumnya ya. Silakan. Thank you Mbak Titi ya, thank you ya. Nah jadi gitu ya teman-teman, untuk Lailatul Qadar udah clear, untuk zakat masih hutang. Zakat fitrah masih hutang. Ya aku sekarang sedang menyampaikan tentang asnaf yang berhak menerimanya ya. Serasa dapat tugas aku dari netizen. Ustazah, kalau aku makan uang hasil bunga investasi syariah, halal apa riba? Apa investasinya apa? Kalau obligasi syariah nggak ada masalah. Halo Mbak Endang, jadi zakat tidak boleh ke anak yatim. Betul Mbak Harna, zakat nggak boleh ke anak yatim ya Mbak. Karena anak yatim itu kewajiban kita. Fidyah apakah wajib diucapkan ke penerima? Fidyah tidak perlu ijab kabul. Cukup kita niat dalam hati untuk berfidyah. Pas ngasih ke dia, kita tidak perlu lafazkan ya. Ustazah, kalau nisab perak, perak gimana teman? Perak enggak, emas aja guys. Kalau anak merantau, apakah orang tua boleh bayar zakat? Boleh ya. Siap Mbak Aisyah. Zal lebih baik beramal ke masjid yang lewat online. Apakah masjid yang di dekat rumah? Zawil kurba lebih baik yang terdekat dengan kita. Kecuali di masjid itu ada kecuali di masjid tempat kita tuh memang udah mewah banget. Viti baru 2 asnaf. Iya Mbak Indra, selo lah. Mak di absen pula baru 2 guys. Iya nanti aku tambah ya teman-temannya deh. Oke, Ustazah izin nanya, saya puasa tapi barusan keluar flek coklat. Ya udah berarti batal walaupun dikit ya. Oke, zakat tidak boleh diberikan ke anak yatim piatu ya. Bolehkah potong kuku di bulan puasa? Boleh, nggak ada masalah ya. Memberikan zakat untuk satu orang atau dibagi beberapa orang terserah teman-teman. Siap Mbak Indra, Mbak Ella, boleh. Satu orang boleh, 2 orang boleh, nggak ada masalah ya. Memberikan zakat, oke ya. Nah, boleh. Apa hukumnya menggadaikan emas? Ya, tergantung teman-teman. Kalau teman-teman menggadaikan emas, ada efek ribanya nggak? Kalau telat denda, telat teman-teman bayar kena denda, ya itu adalah riba, nggak boleh ya. Oke, anak yatim ibunya sudah menikah lagi. Apa boleh disantuni? Hei, kalau santunan itu aku nggak ngerti ya teman-teman. Santunan bahasa teman-teman tuh apa? Kalau santunan bahasa kaminya adalah sedekah. Kalau sedekah boleh aja. Ya, tapi kalau pembagian zakat fitrah untuk malam ini untuk anak yatim, nah itu baru nggak boleh. Tapi kalau santunan itu kan kayaknya sedekah ya kan. Kalau sedekah itu boleh. Santunan itu apa? Bahasa teman-teman. Kalau kami di sini santunan itu sedekah, guys. Ya, kecuali zakat ya. Kalau zakat nggak bisa. Kalau kalau fidyah boleh nggak ke anak yatim? Boleh teman-teman. Kalau fidyah boleh ke anak yatim. Karena kalau fidyah itu bebas guys ya. Bisa ke orang yang penting dia orang duafa. Halo Mbak Surya. Yang penting dia duafa. Duafa itu adalah orang susah ya. Apakah dia anak yatim, apakah orang panti jompo, pokoknya orang-orang susah ya. Oke. Zah, berarti buat kaum duafa sama fakir miskin. Betul sekali.
Duafa itu gini guys, coba teman-teman ya. Duafa itu adalah nama bapaknya. Bapak ini punya anak ini diantaranya adalah fakir, orang yang tidak bekerja, miskin, orang bekerja tapi nggak cukup uangnya, ya, orang-orang yang di jalanan, panti jompo itu duafa guys. Duafa itu maksudnya orang-orang yang lemah, lemah secara ekonomi. Apakah dia yatim lemah, apakah dia orang miskin lemah, apakah dia orang fakir lemah, apakah dia tidak bekerja, itu orang-orang lemah. Jadi semuanya itu doa apa guys? Teman-teman paham nggak? Zakat 2,5% dari gaji apakah termasuk sedekah? Zakat kalau 2,5% itu adalah sedekah. Kalau 2,5% itu adalah sedekah ya teman-teman ya, adalah sedekah. Zakat teman-teman ya, masya Allah ya. Oke, zakat fitrah dianjurkan ijab kabul. Kalau zakat mal tidak ya, cukup bilang ini ada rezeki buat kamu ya gitu. Oke, teman-teman boleh tap-tap layarnya ya, share-share tautannya. Ustazah baru beres nyicil emas karena zakat. Saya ada 85 gram, baru lunas nyicil kena zakat nggak jelas jelas kena zakat 85 gram jelas kena zakat ya. Keluarkan aja 2,5% ya Mbak. Tadi sebelum sholat ada rambut yang keluar, terus saya tutup dan saya langsung sholat, tapi setelah saya sholat ternyata keluar. Batal? Enggak ya, kalau nggak sengaja nggak batal ya. Kuku dan rambut dikumpulin dikubur apa dibuang? Dibuang aja nggak jadi masalah ya. Kalau infak itu beda Mbak Manis. Kalau infak itu uang yang kita berikan, nanti uang itu dipakai untuk benda mati yang dipakai oleh banyak orang. Seperti kasih uang untuk beli AC masjid, kasih uang untuk beli tong sampah, dibelikan benda yang dipakai banyak orang. Itu infak namanya ya. Apa hukumnya nyembelih hewan pakai gigi? Hah? Nyembelih hewan pakai gigi? Sakti. Tak boleh ya teman-teman. Menyembelih hewan itu adalah langsung zup sekali putus mati ya. Tapi itu baru selesai nyicil, nginap di rumah saya baru 3 bulan. Baru selesai nyicil. Oh kredit, ya berarti tunggu 1 tahun ya. Kalau udah 1 tahun keluarkan zakat. Saya janda janda udah 4 tahun. Saya termasuk kaum duafa bukan karena saya janda nggak punya. Mbak Clara, Mbak termasuk duafa kalau Mbak janda miskin. Maaf ya, miskin itu adalah Mbak punya penghasilan tetapi nggak cukup memenuhi kebutuhannya Mbak. Atau Mbak misalnya orang yang tidak bekerja, fakir. Tapi kalau Mbak janda, Mbak punya kemapanan, walaupun Mbak nggak kerja, tapi misalnya Mbak ada investasi, ada tabungan banyak, itu nggak boleh diberikan zakat. Tapi kalau janda miskin boleh. Jadi bukan jandanya ya, tapi adalah fakir atau miskinnya ya, teman-teman ya. Oke. Zakat mal apa harus berupa uang? Tidak, boleh berupa makanan pokok. Kalau fidyah beras 30 hari gimana? Berapa? Pokoknya 1 hari fidyah itu 1,4 kilogram beras kali banyak hari yang ditinggalkan. Ini agak gambling ya, agak random banget ya antara fidyah, zakat fitrah dengan zakat mal. Ya, kalau fidyah itu 1,4 kilogram beras per harinya. Kalau zakat fitrah itu 2,7 kilogram beras atau 3,5 liter. Kalau zakat mal itu lain lagi, teman-teman ya. Oke, ya. Nah, teman-teman pelan-pelan ya belajarnya, pelan-pelan belajarnya di kanal kita ini karena memang zakat itu semuanya harus dikeluarkan, teman-teman. Fidyah harus dikeluarkan, zakat fitrah dikeluarkan. Tapi kan kalau zakat fitrah itu cuma sekali setahun. Fidyah itu kan cuma sekali setahun. Nah, yang harus teman-teman perhatikan tuh zakat mal. Ya, misalnya apa namanya? Penghasilan di atas 6,8 juta per bulan, teman-teman keluarkan zakatnya. Ya. Kalau gaji di atas 15 juta, keluarkan zakat. Hitung aja, ambil kalkulator, hitung 2,5%-nya berapa. Ya, oke. Kalau zakat penghasilan diberikan kepada fakir miskin, apakah harus disebutin bahwa ini zakat? Coba teman-teman dengar baik-baik. Kalau dia zakat penghasilan, atau zakat profesi, atau zakat mal, itu tidak perlu ijab kabul. Yang perlu ijab kabul itu cuma zakat fitrah. Ya. Sama, boleh zakat mal ke keluarga juga, selagi dia fakir miskin.
Oke, ada pertanyaan menarik. Ustazah, saya baru buat usaha baru 5 bulan. Apakah wajib saya zakat? Sementara saya itu usahanya kredit. Maka kayak gini, misalnya teman-teman berapa hasil usahanya, ya sebelum dipotong hasil usahanya. Misalnya gini, hasil usahanya 5 juta, 10 juta gitu ya. Maka teman-teman potong dulu kreditnya, kredit untuk usahanya, karena itu belum untung bersih berarti. Potong dulu untuk kredit modalnya sisa 5 juta, berarti nggak wajib zakat. Tapi kalau sisa setelah dipotong bayar kredit modal itu 7 juta atau di atas 6,8 juta wajib zakat setelah dipotong kredit modal ya, teman-teman ya. Zakat fitrah berarti pakai ijab kabul juga ke keluarga ustazah. Ya, disunahkan pakai ijab kabul. Tapi kalau enggak tetap sah, teman-teman ya. Tetap sah menurut Imam Hanafi, tapi 3 imam lain bilang mesti ijab kabul, teman-teman. Zakat ke orang tua tidak boleh, karena orang tua itu tanggung jawab kita. Sama dengan zakat ke anak kandung tidak boleh, karena anak kandung itu adalah tanggung jawab kita. THR tidak wajib zakat, ya teman-teman ya. Sama dengan uang pensiun tak wajib zakat. Kalau gaji 12 juta, zakatnya berapa? Aduh, hitung aja 2,5%-nya. Kalkulator aku tinggal entah di mana-mana letaknya, guys. Kalau kalkulator isi kepalaku kurang mampu dia menahan beban seberat itu. 12 juta kali 2,5% berapa ya? Kayak gitulah pokoknya, guys. Hitung ya. Panen rugi apakah perlu mengeluarkan zakat? Panen rugi tentu tidak bisa. Yang namanya wajib zakat adalah kalau penghasilannya untung. Kalau penghasilannya untung dan untungnya pun di atas 6,8 juta. Kalau THR diinfak boleh, sedekah boleh, zakat nggak perlu. Zakat ke saudara laki-laki. Kalau gaji 7 juta tiap bulan habis, wajib zakat nggak? Kalau habis, habis tetap wajib zakat. Karena teman-teman bukan termasuk orang miskin ya. Apalagi kalau habisnya itu untuk kredit rumah, kredit motor ya, tetap wajib zakat ya. Tabungan 85 juta wajib zakat enggak? Tabungan itu wajib zakat jika tabungan kita itu udah mencapai senilai 85 gram emas ya. 85 gram emas ya, teman-teman ya. Oke. Kalau ngasih THR, betul, itu termasuk ke dalam bagian dari sedekah. Kalau uang deposito wajib zakat enggak? Uang deposito yang udah menumpuk senilai 85 gram emas wajib keluarkan zakatnya. Coba dibantu, 1 gram tuh berapa sih, guys? Zakat mal diberikan berupa pakaian boleh enggak? Saran aku tetap ikuti sunnah, boleh pakai makanan pokok, boleh pakai uang. Oh, 1 gram emas senilai 1 juta. Berarti kalau teman-teman punya deposito atau uang di atas 85 juta, seharga 85 gram emas wajib zakat ya. Zakat penghasilan hitungnya per tahun atau per bulan, terserah. Yang penting setiap bulan teman-teman hitung berapa penghasilan bulan ini. Kalau penghasilan bulan ini 10 juta, langsung keluarkan zakat 250.000. Ya, bulan depan ternyata penghasilannya 20 juta, langsung keluarkan 500.000. Atau catat dulu, bulan ini 10 juta, bulan depan 20 juta, bulan depan 10 juta. Nah, keluarkan 2,5%-nya. Boleh per tahun dikeluarkan, tapi saran aku keluarkan aja setiap bulan. Ingat ya, ini zakat penghasilan bukan zakat gaji. Yang dihitung adalah penghasilan totalnya dari jualan online, dari ngajar, jadi supir, hitung semuanya. Kalau semuanya di atas 85 gram emas wajib keluarkan zakat. Nah, orang jualan emas apakah wajib zakat emas? Tentu tidak. Ya, karena itu adalah modal. Dia boleh keluarkan zakat kalau untung dari jualan emasnya, bukan emasnya Mbak LPS ya. Dia punya emas 1 kilo, maka keluarkan zakatnya. Ya enggak, 1 kilo itu kan modal. Berapa yang dia keluarkan, berapa yang uang dia dapatkan, upah yang dia dapatkan dari jual beli emas itu yang wajib zakat. Paham ya teman-teman ya? Oke.
Kalau kita jual mobil, apakah harus keluarkan zakatnya? Tentu tidak, kecuali kalau hasil jualan mobil itu kita tumpuk 1 tahun. Nah, di atas 85 gram emas keluarkan 2,5%. Dia ditumpuk 1 tahun. Tapi kalau jual mobil belikan orang, itu tidak wajib zakat. Maksudnya dijadikan mas kawin, ya kan? Bagaimana jika penghasilan habis dibayar untuk hutang? Teman-teman, kalau hutangnya misalnya gaji 20 juta, katakanlah penghasilan 20 juta, potong kredit mobil 5 juta, potong kredit rumah, ada R-nya susah. Aku susah nyebut R, guys, susah aku jadinya kalau bilang kredit itu. Misalnya gaji 20 juta gitu ya. Nah, potong kredit rumah 5 juta, potong kredit mobil 5 juta, potong kredit Tupperware 5 juta, sisa 5 juta. Maka tetap wajib zakat dalam 20 juta. Kenapa? Karena teman-teman kredit bukan untuk kebutuhan primer, tapi untuk kebutuhan tersier. Tetap wajib zakat dalam 20 juta. Kita nggak bisa menyadarkan zakat pada keinginan kita. Iya kan? Dia bilang, aku gaji 20 juta Nel, tapi 5 juta beli mobil, 5 juta untuk beli motor, sisa cuma 5 juta lagi. Kan kurang untuk Nel. Nggak bisa, karena lu beli mobil untuk kebutuhan tersier. Oke? Zakat ke pengurus musola boleh, karena dia termasuk pengurusnya gimana? Kalau guru ngaji dia termasuk fisabilillah. Zakat fitrah boleh pakai duit menurut Imam Hanafi boleh. Misalnya teman-teman tinggal di wilayah pertanian kayak di Sumatera Barat, pakai duit aja nggak ada masalah. Ini towewet mulu handphoneku ya, towewet gitu ya guys. Kayak gitulah ya. Bentar ya teman-teman ya. Ya, maaf, iya. Kalau gaji 8 juta, zakatnya berapa? Kalau 8 juta zakatnya 200 ribu, dia 2,5% ya. Oke, ini dokternya bom-bom guys. Nggak bisa titip bom-bom ke dokter guys. Dokter pulang kampung juga. Oke, kucingku. Oke ya, apalagi tadi? Ustazah, bagaimana cara menghitung zakat warung sembako? Hitung berapa untung bersih per bulannya. Hitung berapa untung bersih per bulannya. Keluarkan zakatnya 2,5% ya. Keluarkan zakatnya 2,5% ya. Ini gimana ceritanya ini ya? Dari zaman Nabi Adam, kita ini ya, zakat ya teman-teman ya. Kayaknya aku harus bahas satu ini ya guys ya, satu tema ya tentang ini ya. Sebenarnya ada di channel aku ada sih ya. Ustazah, zakat selain anak yatim, fakir miskin boleh dikasih sama saudara? Boleh, tapi anak yatim nggak boleh menerima zakat. Guys, kayaknya besok maghrib aku kajian tentang zakat sih. Besok aku coba ulang lah ya, semoga bisa ya teman-teman ya. Besok maghrib Rabu maghrib tanggal 3 ya. Oke, kalau zakat padi itu termasuk penghasilan, Mbak. Setelah padinya dijual, kalau harganya di atas 6,8 untungnya keluarkan zakat. Oke, kalau keputihan terus mau baca pegang Quran, haruskah istinja? Tidak. Karena kalau kita sholat, kalau kita baca Quran itu tidak wajib wudhu, dia cuma sunnah wudhu saja. Zakat penghasilan suami diberikan ke istri, nggak boleh. Karena istri itu adalah tanggung jawabnya. Segala yang tanggung jawab kita tidak boleh kita zakati. Anak itu tanggung jawab kita. Kita tidak boleh zakat kepada anak. Misalnya lagi, istri itu tanggung jawab kita. Tidak boleh memberikan zakat ke istri. Kalau Anda boleh berikan zakat ke istri, alamak jang bang, aku kan fakir bang. Apa itu fakir? Tidak bekerja bang. Kata Ustazah Nela, kalau orang fakir boleh diberikan zakat bang. Maksud gua apa? Kasihlah zakat ke aku bang. Wah, hancur nanti Islam kan guys. Oke, ya. Teman-teman saya selalu ya yang baru mampir. Kenapa anak yatim tidak boleh diberikan zakat? Karena dia tanggung jawab umat Islam. Ya, saudara kandung zakat mal masih ada ulama yang membolehkan. Ya. Oke, teman-teman, saya selalu ya di sana ya. Teman-teman boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada dia. Kalau ke mertua boleh, ke cucu boleh, ke ponakan boleh, ya boleh teman-teman ya. Saya pensiun tapi kerja lagi dengan gaji 18 juta, biaya hidup melebihi. Apa harus bayar zakat? Melebihi ini karena apa Mbak? Coba perhatikan teman-teman, ada pertanyaan. Ustazah sudah pensiun tapi kerja lagi dengan gaji 18 juta per bulan. Biaya hidup melebihi. Apa harus bayar zakat fitrah? Perhatikan, 18 juta ini
adalah melebihi biaya hidup. Kenapa? Kenapa melebihi biaya hidupnya? Coba karena apa? Apakah punya anak 9 orang sehingga nggak cukup? Atau karena kredit motor, kredit rumah, kredit handphone. Kalau karena kredit berarti uang kita itu nggak cukup untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Maka tetap keluarkan zakat dalam 18 juta. Tapi kalau 18 juta ini nggak cukup karena punya anak 8 orang misalnya dan nggak cukup per bulannya, maka berarti orang miskin. Miskin itu kan punya pekerjaan tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia tidak wajib zakat ya. Secara definisi ya, bukan saya bilang ibu miskin ya, maksudnya secara definisi ya. Teman-teman paham nggak maksud aku? Kalau uang kita itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita karena keinginan kita, maka tetap wajib zakat. Tapi kalau uangnya nggak cukup karena memenuhi kebutuhan primer, punya banyak anak misalnya gitu ya, maka nggak cukup, itu berarti miskin. Kalau miskin tidak wajib mengeluarkan zakat ya. Ibu saya pikun, apakah masih wajib zakat? Tentu pikun tentu tidak perlu mengeluarkan zakat. Ya, pikun tentu tidak perlu mengeluarkan zakat, tidak perlu sholat, tidak boleh puasa, tidak perlu fidyah. Jadi kalau tidak mau sholat, pikun dulu, sesimpel itu. Ya, pikun lah dulu, guys, aman dunia ini. Aku nggak mau sholat, nggak apa-apa, pikun dulu. Zakat mal boleh nggak diberikan hanya kepada satu orang? Boleh, teman-teman, nggak ada masalah. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua ya, kepada orang tua karena orang tua itu tanggung jawab kita secara syariat ya, teman-teman ya. Bentar ya guys. Oke. Patokan zakat mal itu kalau punya uang berapa juta? Zakat mal itu banyak Pak. Zakat yang mana satu? Kalau zakat emas 85 gram. Kalau zakat tabungan seharga 85 gram. Kalau gaji 6,8 juta minimal. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi gini guys, kalau ini zakat mal dulu nih. Zakat mal itu terdiri dari macam-macam guys. Pertama zakat penghasilan. Zakat penghasilan kalau minimal penghasilan 6,8 juta wajib zakat kan 2,5%. Kemudian yang kedua zakat emas. Kalau zakat emas tuh minimal harus 85 gram dulu emasnya. Bagi teman-teman yang emasnya belum 85 gram, diam-diam aja lah dulu, tidur-tidur aja dulu. Sampai dia 85 gram. Kalau 85 gram baru keluarkan zakatnya 2,5%. Nah, kemudian zakat tabungan seperti deposito atau obligasi, ya harus di atas 85 gram. Katakan 1 gram itu 1 juta. Kali 85 gram berarti 85 juta. Kalau uang depositonya udah di atas 85 juta, baru keluarkan zakat. Kalau belum 85 juta, diam-diam aja lah dulu, ya kan? Nah, itu aja guys, gampang kan? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tapi kalau zakat fitrah gampang, hanya 2,7 kilogram beras atau 3,5 liter. Iya kan? Gitu. Emas 24 karat. Oke, zakat penghasilan boleh diberikan kepada saudara kandung selagi dia fakir miskin. Oke, zakat emas itu kalau emasnya emas batangan tiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya emas perhiasan sekali aja seumur hidup ya. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, saya baca Allahumma rzuqna mahrajah untuk semua keluarga boleh, nggak ada masalah. Allahumma rzuqna makhraja ya. Mbak Hajar ini 175.000 Mbak. Haid sikit-sikit tetap haid ya teman-teman ya. Oke, haid sikit-sikit tetap haid ya teman-teman ya. Zakat pokoknya guys, penghasilan di atas 6,8 juta ditotalkan wajib zakat. Teman-teman hitung sendiri berapa penghasilannya ya. Kalau di bawah 6,8 juta tidak wajib zakat ya. Zakat fitrah ke ibu diri boleh, nggak ada masalah ya. Apakah pakai emas itu bisa mengurangi pahala kita? Siapa bilang teman-teman? Boleh kok pakai emas. Iya kan? Asal jangan dipakai di gelang kaki aja.
Oke, haid baca Quran yang ada tafsirnya boleh nggak? Boleh. Haid dalam 2 kali sebulan nggak ada masalah. Zah, apa ciri sholat kita diterima karena kita baru hijrah? Satu, kita takut berbuat maksiat. Yang kedua, kita mulai suka dengan lingkungan yang bagus, yang taat, dan mengantarkan kita kepada kedekatan kepada syariat. Kemudian yang ketiga, kita mulai rajin beribadah. Yang paling penting itu takut berbuat maksiat ya. Gelang kaki nggak boleh, haram ya. Itu budaya orang Yahudi ya. Untuk deposito 85 juta, zakat 2,5%. Coba ambil kalkulator, berapa tuh 85 jutanya ya. Oke. Teman-teman, zakat tuh bayar aja lah. Dalam 7 juta cuma 175.000. Semoga dengan itu malah kita lebih banyak lagi rezekinya insyaallah ya. Zakat fitrah ke saudara kandung ini ulama berbeda mazhab ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi saran aku, kakak kandung tuh kasih aja lah guys. Zakat ke orang di luar, zakat kakak kandung itu ya teman-teman sedekah. Itu jauh lebih bagus ya, lebih santun ya. Tapi ada ke ulama yang membolehkan ya. Haid boleh nggak pegang khatam? Apa hukumnya perempuan mengikut orang pergi ke kuburan? Silakan. Mau dia ziarah kubur, mau dia ikut ke kuburan, terserah. Karena Rasul pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu aku